Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan materi kita minggu lalu terkait dengan polimorfisme. Minggu lalu kita membahas masalah enkapsulasi dan sekarang kita membahas masalah polimorfisme. Di mana polimorfisme ini juga salah satu dari ciri dari pemrograman berorientasi objek. Polimorfisme ini merupakan sebuah kemampuan suatu objek untuk mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Misalnya kelas B, kelas C, dan D adalah turunan dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas B, C, dan D itu hanya dari objek yang diinstansiasi dengan kelas A. Ya, polimorfisme ini juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas turunannya dapat memperbaharui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Implementasi dari polimorfisme ini dapat dilakukan dengan melalui overload method dan operate method ya, operate method. Nah, sekarang kita coba praktikum untuk melakukan polimorfisme ini. Sekarang oh ya, sebelum kita lanjutkan kita bahas dulu perbedaannya apa itu overload sama operate method. Nah, overload method itu artinya dalam satu kelas kita bisa membuat metode dengan nama yang sama. Saya ulang, dalam satu kelas kita membuat metode dengan nama yang sama. Namun ada perbedaannya, yaitu perbedaannya pada parameternya. Ya, nama metodenya sama, tapi bedakan parameternya. Kemudian kalau operate method ini, kita membuat metode dengan nama yang sama pada kelas induk dan kelas turunannya. Misalnya di kelas induk ada metode namanya luas. Kita bisa membuat metode di kelas turunannya itu juga dengan nama luas. Itu operate, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kelasnya beda, tapi metodenya bisa namanya sama. Itu operate. Kalau overload itu pada satu kelas metodenya bisa sama. Misalnya ada metode pertama namanya luas, metode kedua namanya luas juga, metode ketiga namanya luas. Tapi ketiga metode yang namanya luas itu bisa kita bedakan berdasarkan parameternya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba praktikum. Praktik. Sekarang coba kalian lihat di sini ya. Oke, yang ini sekarang kalian lihat gambar dari latihan kita ini, bahwa di dalam latihan kita ini nanti kita akan membuat 5 buah kelas, yaitu kelas contoh polimorfis ini adalah kelas main tempat kita menjalankan program kita nanti. Kemudian kelas bangun datar itu adalah kelas induk. Kelas persegi ini adalah turunan dari kelas bangun datar. Kelas lingkaran itu adalah turunan juga dari bangun datar. Kelas segitiga itu juga turunan dari bangun datar. Nah, di kelas bangun datar dia punya metode namanya luas dan keliling. Di persegi juga dia punya metode sama, luas keliling. Lingkaran punya metode luas keliling. Segitiga juga metodenya luas keliling. Nah, di kelas persegi dia punya data atau variabel sisi. Di kelas lingkaran dia punya data atau variabel R saja. Dan di segitiga dia punya data atau variabel alas sama tinggi. Di bangun datar tidak disediakan misalnya data atau variabel. Yang tempat ada variabelnya itu hanya di kelas turunannya saja. Oke, nanti kelas-kelas ini kita panggil melalui kelas contoh polimorfisme ini. Oke, selanjutnya kita coba praktik langsung ke program NetBeans-nya langsung ya. Oke, sekarang kalian bisa buat paket lagi, klik kanan, new, Java paket, kemudian kasih nama misalnya latihan polimorfisme. Latihan polimorfisme. Oke, ini saja langsung, maka hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya kita buat kelas induk tadi, kelas bangun datar. Caranya di paket
latihan ini, latihan polymorphisme ini, kalian klik kanan, new, Java class, ketik nama kelasnya misalnya bangun, finish langsung ini, oke. Nah, ini misalnya bangun datar sesuai dengan skema tadi ya, bahwa di kelas bangun datar kita punya metode luas sama keliling. Di mana luas ini hanya keluarannya atau outputnya itu hanya menampilkan kalimat menghitung luas bangun datar. Kalau di keliling hanya menampilkan kalimat menghitung keliling bangun datar. Itu aja ya. Kenapa ada return di sini? Karena tipenya bukan void. Di sini tipenya float. Maka keluaran dari metode luas ini harus bertipe float. Returnnya itu adalah 0 ini. Ya. Kecuali kalau kita pakai void begini tanpa ada void, maka di sini tidak ada return. Ya. Nah, jadi tidak ada return. Tapi karena di sini kita pakai float, maka harus ada return. Selain void, ya, selain tipe datanya bukan void, maka ada return-nya. Return ya. Return 0. Oke. Return 0 untuk merapikan tulisan kayak gini, format K 0. Kemudian kita buat kelas persegi misalnya ini. Caranya sama, klik kanan, new, Java kelas persegi. Persegi, kemudian finish lagi. Nah, kita buat persegi. Nah, tadi berdasarkan skema atau gambar yang tadi itu, kita punya metode di persegi itu adalah luas sama keliling. Ya, luas sama keliling. Kemudian ini adalah konstruktornya namanya ya, untuk menginisialisasi dari isi dari suatu data atau variabel yang kita definisikan. Misalnya di sini itu ada sisi, variabel sisi. Nah, persegi ini adalah sebuah konstruktor yang parameternya itu adalah sisi. Sisi yang ini maksudnya adalah sisi induknya yang kita present di luar metode. Kalau seandainya, kenapa dia pakai this? Kenapa pakai this? Karena sisi yang ada di dalam parameter persegi atau konstruktor itu sama dengan variabel yang ada di induknya sini, variabel induknya sini. Sehingga perlu ada this. This itu menunjukkan variabel yang di luar metode, ya, yang bersifat global. Kalau yang ini, sisi yang ini yang bersifat lokal untuk metode persegi ini aja, atau konstruktor persegi ini aja. Kalau seandainya ini tidak sama, misalnya ini kita pakai X, nah, maka di sini tidak perlu pakai this. Langsung saja kita pakai X. Ini aja. Gitu ya. Itu. Tapi karena tadi ini ada sisi, ya, sini kita pakai sisi, maka untuk membedakannya, di sisi di sini kita pakai sisi. Ya, jadi sisi yang ini maksudnya sisi yang ini, sedangkan di sisi ini maksudnya sisi yang ini. Jadi untuk mengisi variabel sisi yang di sini, isinya nanti itu adalah apa yang ada di dalam sisi ini. Oke. Kemudian luas itu luas tipenya float di sini, maka keluaran dari metode luas itu adalah harus bertipe float. Nah, keluarannya itu adalah dengan mengalihkan sisi dikali sisi. Sisi yang mana maksudnya? Yaitu nilai sisi yang ini dikali dengan nilai sisi yang ini. Lalu sisi yang ini asal nilainya nanti dari mana? Tergantung dari sini nanti. Nah, artinya misalnya kalau kita nanti panggil konstruktor ini persegi misalnya 6, ini 6, maka sisi yang ini isinya adalah 6. Sehingga sisi yang ini tentu adalah 6, karena di sisi sama dengan sisi, berarti sisi yang ini isinya 6. Sehingga luas itu adalah sisi kali sisi, 6 kali 6, berarti nanti hasilnya 36 misalnya ya. Begitu juga dengan keliling. Keliling isinya itu adalah sisi kali 4. Nah, kemudian di sini luas. Luas integer A, return A kali A. Nah, disinilah contoh dari penggunaan overload method. Karena dalam satu kelas persegi ini, kita memiliki dua buah metode dengan nama yang sama, yaitu ini luas, ini juga luas, sama nama metodenya. Yang membedakan itu adalah parameternya. Kalau di sini tidak ada parameter, nah kalau di sini ada parameternya. Nah, inilah yang disebut dengan overload method, yaitu kita bisa membuat nama metode yang sama dalam satu kelas. Nah, inilah bentuk dari perwujudan dari polimorfisme. Beda bentuk atau banyak bentuk.
ya. Satu metode, tapi kita bisa buat bentuk yang berbeda-beda. Ya, itu namanya polimorfisme, gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat kelas yang namanya segitiga. Caranya sama, klik kanan, new segitiga, new Java kelas, buat namanya segitiga, lalu langsung finish. Maka misalnya ini adalah hasilnya. Tadi di segitiga itu ada data atau variabelnya alas sama tinggi, sedangkan metodenya itu tetap luas, ada luas sama keliling, tapi keliling segitiga ini tadi tidak ada karena rumusnya segitiga keliling segitiga ya, ini luas saja kita cari dulu. Nah, dan di sini adalah konstruktor dari kelas segitiga. Kalau kita membuat konstruktor itu adalah metode juga, tapi fungsinya itu hanya menginisialisasi atau memberi nilai pada suatu variabel. Pemberian nilai pada suatu variabel. Misalnya nilai alas sama tinggi kita kasih nilai apa. Alas yang ini kita isi dengan alas yang di sini. Tinggi yang ini kita isi dengan tinggi yang ini. Sehingga nanti kalau ada konstruk metode yang dipanggil misalnya segitiga, kemudian di sini ada angka 5,7 misalnya, di sini segitiga, berarti kan segitiga 5,7, maka 5 ini akan mengisi alas yang ini, 7 ini akan mengisi tinggi ini. Sehingga alas yang di atas ini berisi angka 5, tinggi yang di sini ini berisi angka 7. Sehingga pada saat dipanggil luas, maka dia akan menghasilkan 35, artinya 5 dikali 7. Alas yang ini tadi atau yang ini isinya 5, tinggi yang ini itu adalah 7. Maka pada saat kita panggil luas, maka hasilnya adalah 35. Itu 5 kali 7 hasilnya 35. Oke, kemudian kita buat lingkaran juga sama. Ini lingkaran, variabelnya itu hanya R. Ini konstruktor atau metode berupa konstruktor itu hanya untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel. R ini berapa nilainya? R yang ini isinya adalah R yang ini. Sehingga nanti kalau kita panggil misalnya ada lingkaran, kemudian ada nilai misalnya 10, misalnya ini. Nah, 10 yang ini akan mengisi R yang ini. Ya. Berarti R yang ini akan diisi oleh angka 10. Sehingga pada saat dipanggil luas, berarti match V itu adalah untuk otomatis kelas yang sudah disediakan. V yaitu 3,14. Di dalam Java sudah ada, tinggal dipanggil aja. Titik V kali R kali R. Artinya 22/7 kali 10 dikali 10 misalnya tadi, karena R-nya 10. Hasilnya berapa? Keliling juga begitu. 2 kali match V kali R. Nah, terakhir kita buat kelas contoh polimorfisme untuk memanggilnya. Caranya sama, klik kanan, new Java kelas, kasih nama contoh polimorfisme adalah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah objek bangun datar bertipe kelas bangun datar. Jadi dengan kata bangun data atau untuk memanggil objek-objek atau data-data yang ada di kelas bangun datar, yaitu yang ini, di sini kan hanya ada 2 buah metode, yaitu luas sama keliling. Berarti untuk bisa memanggil metode luas sama keliling tadi di kelas bangun datar, kita menggunakan objek bangun datar. Gimana caranya? Kayak ini, bangun datar luas. Berarti ini artinya memanggil metode yang ada di ini, yaitu hanya menampilkan kalimat menghitung luas bangun datar. Kemudian kita memanggil metode keliling, bangun datar titik keliling. Berarti dia memanggil metode yang ini, menghitung keliling bangun datar. Oke, selanjutnya yang ini persegi. Persegi. Nah, di sini persegi kecil tulisannya. Nah, ini objek yang kita buat bertipe persegi. Nah, di sini ada parameternya 4. Perhatikan tadi persegi yang ini. Nah, di sini ada konstruktornya. Berarti 4 itu artinya mengisi sisi. Sehingga sisi yang ini isinya adalah 4. Sehingga pada saat dipanggil luas, luas itu sama dengan sisi kali sisi, berarti 4 kali 4. Ya, hasilnya 16 sisi luas dari persegi itu. Keliling itu adalah
4 kali 4 juga 16. Berarti kelilingnya juga sama-sama 16 karena di sini dipanggil di sini koma 4 apa dalam kurung 4. Berarti sisi itu berisi angka 4. Sehingga untuk memanggil metode-metode yang ada di kelas persegi yaitu metode luas, metode keliling atau metode luas yang ini berarti kita menggunakan objek persegi. Yang mana contohnya? Misalnya luas persegi, persegi titik luas. Persegi titik luas berarti dia memanggil metode yang luas tanpa ada parameternya itu yang ini. Kemudian persegi lagi mana persegi. Nah, ini keliling berarti dia memanggil metode keliling yang ini. Berarti dia memanggil metode keliling yang ini. Kemudian persegi yang lain yang ini. Nah, yang ini adalah persegi titik luas 7. Berarti dia memanggil luas yang ada parameternya. Berarti yang ini. Dia memanggil luas yang ini karena di sini ada parameter satu buah bilangan integer. Berarti dia memanggil yang ini. Sehingga nanti yang ini hasilnya di sini luas dalam kurung 7. Berarti 7 ini akan mengisi A. Sehingga luas yang ini akan menghasilkan 7 kali 7 berarti 49. Sehingga di sini nanti hasilnya luas persegi 49. Ya, begitu juga untuk segitiga. New segitiga 6,3. Nah, berarti di sini ada parameternya dua buah bilangan integer di segitiga. Kita lihat. Nah, di sini integer alas, integer tinggi. Artinya 6 itu adalah mengisi alas, 3 ini mengisi tinggi. Sehingga alas yang ini akan terisi angka 6, tinggi yang ini berisi angka berapa lagi? 3 ya. Angka 3. Sehingga pada saat dipanggil luas berarti 6 kali 3 hasilnya 18 pada saat dipanggil kayak yang ini. Segitiga. Nah, yang ini berarti luas segitiga isinya adalah 18. 6 kali 3. Kalau luas lingkaran, luas berarti dia memanggil metode lingkaran luas sama kelilingnya ini ya, di lingkaran ini. Nah, untuk memanggilnya kita perlu metode yang namanya objek namanya lingkaran. Oke. Kemudian lingkaran lalu luas berarti memanggil metode luas yang ada di kelas lingkaran, memanggil metode keliling yang ada di kelas lingkaran. Oke, itu penjelasannya. Selanjutnya kita coba jalankan. Kalau kita jalankan klik kanan run file. Run file maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Menghitung luas bangun datar itu karena ada perintah yang ini. Bangun datar titik luas karena dia memanggil metode luas. Menghitung keliling bangun datar berarti dia memanggil metode keliling yang ada di kelas bangun datar. Luas persegi 16 karena perintah persegi titik luas yang ini dan terusnya sampai luas persegi yang ini luas dalam kurung 7 karena tadi luas itu 7 kali 7 49. Ya, itu dulu untuk pertemuan hari ini terkait dengan polimorfisme. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan di forum diskusi yang ada di e-learning kampus K. Cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.